Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala thumma amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mula untuk mencoba tenaga baru lah. Sama ada mampu atau tidak. Ini first activity ya. Setelah lebih kurang 3 minggu rehat, kita coba dululah ya. Semalam sudah dicoba pagi, tapi memang lepas kelas agak kurang sehat balik lagi kepala tu. Dan kita coba dululah hari ini ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Dengan izin Allah, kita akan meneruskan membaca surah Ali Imran ya. Difahamkan ayat 168. Ya. Taib. Seperti mana biasa kita baca dahulu ayatnya ya. Surah yang ketiga ayat 168. Bukan surah 105 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una law ata'una ma qutilu Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Baik. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
Taib. Terjemahan makna ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka tidak turut pergi berperang, lau ata'una, sekiranya mereka mengikuti kita, ma qutilu, tentulah mereka tidak terbunuh. Qul, katakanlah, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Hadirin hadirat, di antara ucapan dan perkataan atau pendapat dan pandangan orang-orang munafik terhadap para syuhada Uhud, terhadap orang-orang yang ikut berperang bersama Rasul. Mereka mengatakan kepada ikhwan mereka. Ikhwan di sini, yakni persaudaraan di sini bukanlah persaudaraan ikhwan fiddin, saudara seagama, tidak. Tetapi maksudnya di sini adalah akhun ataupun persaudaraan, sama ada dari sudut nasab atau dari sudut kejiranan. Di antara orang-orang yang mengikuti perang Uhud dari golongan Khazraj, dan ada di antara mereka satu nasab dengan orang-orang munafikin. Pemimpin mereka, pemimpin orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin ikhwan di sini dari sudut nasab atau dari sudut mujawarah, yakni kejiranan. Keadaan orang-orang munafik pada masa itu, ada munafik yang totok bahasa kitanya ya, yang hardcore, yang pekat betul nifaknya. Ada yang ringan. Nah, nifak yang totok, yang hardcore dan yang pekat ni di bawah kepimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang di antara mereka yang U-turn ya. Setelah keluar dari Madinah, di pertengahan jalan menuju Uhud, mereka balik lagi ke Madinah. Lalu orang-orang munafik yang nifaknya nipis lah, tidak terlalu kuat, ada yang ikut berperang, bahkan mereka maktul, terbunuh dalam peperangan itu. Ini yang dimaksud dengan ikhwan. Ya, mereka yang mengatakan di sini waqa'adu, yang duduk di rumah lah, yang tadi balik ke rumah. 300 orang lebih dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Apa kata mereka? Lau ata'una ma qutilu. Itulah perkataan mereka. Sekiranya ikhwan kita tu, saudara-saudara kita itu mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Itu perkataan orang-orang munafik. Dari perkataan mereka ini, dari ayat ini yang mulia ini, yang pertama, Allah mendedahkan kepada kita sikap bacul orang-orang munafik. Pada orang-orang munafik selamanya sifat ini ada pada mereka. Penakut, bacul.
jubun, ya, sifat jubun, bacul, ada pada mereka. Kemudian yang kedua dari ayat yang mulia ini, mereka memperlekeh orang-orang yang committed dengan ajaran agama. Melalui perkataan mereka, lau ata'una ma qutilu. Sebenarnya di dalam ucapan mereka itu ada istihza, mokri, penghinaan, memperlekeh, melecehkan orang-orang yang ikut berperang, atau dari zaman kita orang-orang yang committed, iltizam dengan ajaran agama akan diperlekeh oleh orang-orang munafik. Yang ketiga dari ayat yang mulia ini, sifat orang munafik dengan perkataannya lau ata'una ma qutilu, seolah-olah mereka menganggap pandangan, pendapat mereka itu adalah benar. Kata mereka, sekiranya mereka mengikuti kita, mentaati kita, maknanya tidak ikut berperang, tentu mereka tidak akan terbunuh, tidak akan mati. Menunjukkan seolah mereka indirectly lah ataupun directly mengatakan pandangan mereka itu yang benar. Selalunya sifat orang munafik itu begitu, menganggap pandangannya benar. Padahal sebetulnya itu hanya andaian. Kalimah lau itu kan, lau ata'una, jika sekiranya. Padahal perkara itu sudah berlaku kan. Peperangan sudah berlaku dan sudah terbunuh pun. Ada yang terbunuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita orang mukminin dari mengatakan lau. Salah satu di antara hadis 40 Nawawi itu, jangan mengatakan jika. Karena lau itu daripada pengaruh syaitan. Daripada buatan syaitan. Benda sudah berlaku. Nah, mereka kata lau ata'una. Dari kalimah lau ata'una menganggap mereka lah yang paling benar. Okey, itu perkataan mereka. Yang sebenarnya perkataan itu perkataan yang batil. Kemudian bila mereka mengatakan lau ata'una padahal benda itu sudah berlaku, seolah-olah mereka itu tidak menerima takdir Allah. Okey? Mereka tidak rida dengan ketetapan Allah padahal benda itu sudah berlaku. Kita sebagai mukmin wajib menerima takdir Allah dan rida dengannya. Kemudian bila sesuatu sudah berlaku, kita mesti yakin di sebalik itu pasti ada hikmah dan banyak manfaat yang boleh kita petik dari peristiwa tersebut. Bagi orang munafik, mereka tidak punya sikap seperti itu. Okay. Dari kalimah lau ata'una tadi. Jadi orang munafik itu selamanya seperti itu ya. Jadi bukan hanya karakter ini pada Abdullah bin Ubay bin Salul saja, tidak. Tidak hanya untuk dia. Selamanya ada. Kemudian ketika mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu, memang mereka pernah punya pandangan untuk tetap tinggal di Madinah, di rumah mereka. Sementara musuh nanti akan datang. Mereka bukan tidak tahu musuh itu datang daripada Makkah ya. Lalu Rasulullah menerima pandangan majoriti supaya keluar. Jadi bertahan di rumah itu atau di tempat di kampung itu sangat bahaya sebenarnya. Jadi kalau musuh attack, semua mungkin akan mati, akan terbunuh. Ya, sifat orang munafik seperti itu. Mereka hanya pandai bercakap tapi sebenarnya tidak ada keberanian. Cakap berdegar-degar tapi sebenarnya penakut. Lau ata'una ma qutilu. Kemudian orang munafik dari dahulu hingga hari ini punya pandangan bahawa sesiapa saja yang ikut berperang
yang pergi ke medan perang, bagi pandangan mereka pasti mati dan terbunuh. Itu pandangan orang nifak. Sehingga hari ini pandangan itu. Orang munafik hingga hari ini kalau ada orang misalnya hendak berperang, berjuang untuk agama Allah, dia akan perlekeh. Kamu akan cari mati ke? Kalau orang hendak berjihad. Atau umpamanya kalau tidak berjihad dalam konteks qital, ini seorang ingin mengubah dirinya menjadi muslim yang lebih baik. Oke, dan nak beriltizam dengan ajaran Islam, tetap akan menjadi sasaran perlekehan orang munafik juga. Alah, aku nampak hidup engkau ni, okay, walaupun nampaklah engkau ni kononnya very Islamic, tapi aku lihat hidup engkau tak kemana pun. Mereka selalu menggunakan pencapaian itu berdasarkan apa? Ukurannya material. Jadi siapa saja yang beriltizam dengan ajaran agama akan menjadi sasaran perlekehan, penghinaan orang-orang munafik. Hinggalah hari ini. Okay. Padahal sebenarnya kematian itu adalah ketetapan Allah. Dan ia akan berlaku kepada siapa saja, di mana saja, tanpa melalui sebab yang sama. Oleh itu, Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantah pandangan mereka. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Allah membantah pandangan mereka. Ada ayat yang seiras dengan ayat ini. Sila rujuk surah 4 ayat 78. Seiras dengan fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin dalam surah An-Nisa ayat 78. Aywa, itu ayat. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Itu saja ayatnya ya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu. Kendati pun sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian tetap akan mendatangi kamu. So, rad ataupun bantahan Allah ke atas pandangan orang munafik balik pada ayat 168 surah Ali Imran. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantah pandangan mereka. Qul, bantahlah mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ini, fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. So, ini adalah bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan ucapan ini kepada orang-orang munafik. Qul anta ya Muhammad, sampaikan oleh kamu kepada mereka, jika sekiranya duduk di rumah itu, berada di rumah, tidak keluar untuk berperang, ya, akan menyelamatkan seseorang dari kematian, maka ini tentu tidak akan ada orang yang mati di rumah, dan orang akan hanya mati di medan perang. Sekiranya kamu punya pandangan seperti itu, maka tinggallah di rumah kamu. Tetapi ingat bahawa kematian itu pasti mendatangi kamu, sekalipun kamu berada di rumah kamu.
sekalipun kamu berada tadi fi burujim musyayyadah, pada benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh, tetap kematian akan mendatangi kamu. Coba kamu tolak. Jadi ini adalah satu rad dari Allah kepada orang-orang munafik. Menurut Mujahid rahmatullahi alaih, beliau meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun rad dari Allah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya yang mengatakan tadi, lau ata'una ma qutilu. Maka dirad dengan firman Allah, fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Jadi kematian kita semua tahu pasti akan datang. Dalam Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman di situ, kullu nafsin dha'iqatul maut. Okey. Suratul Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dua puluh satu, 35. Ya. Dalam surah Ali Imran pun ada ayat 185. Ali Imran 185 ada ayat yang seiras. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang berbeza hanya sebab aja, sebab kematian. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari kematian. Tidak ada sesiapa pun. Karena kematian sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Allahul ladzi yuhyi wa yumit. Allah telah menciptakan al-maut wal hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian sesuatu yang pasti. Jadi kehati-hatian, kewaspadaan tidak akan sekali-kali menghalangi ketetapan Allah. Orang munafik punya pandangan to avoid, untuk menghindarkan diri dari kematian, mereka tinggal di rumah, tidak pergi ke medan perang. Padahal kematian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap makhluknya, pasti akan berlaku. Jadi kehati-hatian, kewaspadaan mereka terhadap kematian tidak sekali-kali menghalangi berlakunya takdir Allah. Dia pasti akan berlaku. So, bagi orang mukmin itu satu keyakinan yang benar bahwa kematian pasti datang. Dan tidak ada kematian yang lebih mulia selain daripada mati fi sabilillah ataupun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menasihati kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu sudah kita baca, Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-maut sesuatu yang hatmun jazimun, yang pasti berlaku. Dan berperang bukan satu-satunya
penyebab berlakunya kematian. Yang pasti kematian akan berlaku, hanya penyebabnya yang berbeza. Nah, kita mohon kepada Allah sebagaimana doa Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam, yang kita sudah tahu ayatnya dalam surah 12:101, antaranya tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu antara doa. Surah 12 ayat 101. Hampir hujung ayat itu. Tawaffani muslima, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai seorang muslim yang sedang tunduk patuh taat secara total pada titah perintahmu. Wa alhiqni, dan gabungkanlah saya bis salihin, dengan orang-orang yang saleh. Nah, tentu saja doa itu mesti diiringi dengan perbuatan, dengan ketaatan, dan tidak berbelah bagi. Maka kita mesti berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita, agar bila ajal kematian mendatangi salah seorang di antara kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan kematian sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menolaknya. Allah berfirman tadi pada ayat 168, fadra'u an anfusikumul maut. Sebenarnya kalau dalam bahasa kita ni, Allah mengejek orang-orang munafik yang kononnya pandangan mereka tadi kan, kalau ada di rumah maknanya tidak mati kan. Nah, so Allah ejeklah. Fadra'u an anfusikumul maut. Allah tempelak, Allah condemn, Allah ejek mereka. In kuntum sadiqin, jika memang pandangan kamu dan pendapat kamu itu benar. Dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita bahwa orang-orang munafik itu bukan orang-orang yang shadiqun. Lawan shadiq apa? Kadzib. Orang munafik itu kadzibun, dusta. Maka pandangan-pandangan mereka perlu dikritisize, karena lebih banyak kadzib daripada sidqun. Itu orang munafik. Allah menyatakan in kuntum sadiqina, jika kamu memang benar, pandangan kamu itu benar, coba tolaklah kematian. Menunjukkan pandangan mereka ini tidak benar. Alias apa? Dusta atau bohong. Maka kalau ada orang munafik menyampaikan apa-apa berita, ya mesti dia apa? Tabayyun. Ditapis. Dicek dulu. Karena salah satu di antara sifat orang munafik, petah masa bercakap dan pandai bercakap, menarik perhatian. Anda sudah hafalkan surah 63 ayat 4 kan? Alhamdulillah. Nah, dalam surah 63 ayat 4 itu Allah memberitahukan pada kita sifat-sifat di antara sifat orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Yang kedua apa? Wa iyyaqulu tasma' liqaulihi.
ka'annahum khusyubun musannadah. Berikutnya, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Nama surah itu pun surah apa? Al-Munafiqun. Jadi Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat mereka. Ada 30 sifat munafik dalam Al-Quran. Antaranya ini, yang lainnya nanti cari sendiri. Yang pertama, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Penampilan, gaya. Orang munafik memang mengkagumkan kamu. Penampilan luarannya nih sangat mengkagumkan. Kemas, branded lah semuanya. Luarannya memang. Itu karakter mereka. Karena orang munafik lebih mementingkan luaran dan mereka mengabaikan dalaman tazkiyatun nafs. Maka itu tidak heran kalau ukuran mereka adalah yang bersifat luaran. Tidak lebih dari itu. Jadi standar mereka ialah material, apa yang nampak saja. Dinilai seseorang itu pada yakni zahirnya. Baik. Dan itu realiti itu hingga hari ini, ya, tetap ada. Yang kedua, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berpidato, bercakap, berapa hari ini? Berkempen ke apa istilahnya? Wallahu a'lam lah. Wa iyaqulu lah, apa-apa qaul. Tasma' liqaulihim. Kamu akan mendengar, memberi perhatian, kagum dan mungkin percaya. Karena manis di bibir. Tasma' liqaulihim. Jadi memang petah. Demikian realiti yang ada. Pagi cakap begitu, siang cakap begini, petang begitu begini, malam begini begitu, selalu begitu. Tasma' liqaulihim. Tapi hakikatnya Allah memberitahu kepada kita, realitinya Allah menghina mereka dengan firman-Nya, ka'annahum khusyubun musannadah. Seperti apa? Kaf di situ disebut Allah memberi perumpamaan. Seperti kayu yang apa? Yang tersandar dan tidak lagi terpakai. Kayu selalunya digunakan tiang untuk menyangga sesuatu. Ya kan? Karena ada kekuatan. Tapi ada jenis kayu yang dalamnya apa? Kosong, dimakan apa? Anai-anai lah, rapuh. Tapi kemudian mereka ambil entah jenis apa catnya, dia apa? Polish lah. Sehingga nampak shining, nampak cantik. Sebenarnya di dalamnya kosong. Ka'annahum khusyubun musannadah. Tak ada guna. Kayu macam itu nak guna apa? Nak jadikan tiang ke? Tidak. Nak dibuat arang ke? Tak boleh juga. Sebab memang sudah keropos. Tapi mereka terus berusaha untuk mempolish luaran. To deceive pandangan orang ramai. Subhanallah, Allah menggunakan perumpamaan ka'annahum khusyubun musannadah. Demikian realiti orang munafik. Maka jangan menggunakan standar yang lain untuk menilai kecuali dengan Al-Quran. Tidak ada penilaian yang lebih hak, lebih tepat selain daripada firman Allah. Jangan tanya pada pandangan manusia, tapi rujuklah kepada Al-Quran. Ka'annahum khusyubun musannadah.
Kalimah khusyubun musannada itu indefinite word, nakirah. Maknanya am. Allah mendedahkan karakter sebenar orang-orang munafik sejak zaman turunnya ayat ini yang sedang kita baca hinggalah akhir zaman. Kemudian karakter mereka yang berikutnya apa? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sensitif. Sangat sensitif pada apa jua peristiwa dan berita. Dalam bahasa kita, siapa yang makan cili, dia rasa pedas. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Lalu berikutnya Allah menolong orang-orang mukminin. Siapa mereka sebenarnya? Humul adu. Humul adu. Mereka itu siapa? Musuh. Musuh Islam, musuh umat Islam. Dalam bahasa orang tua kita disebut musuh dalam selimut. Dan adawah, permusuhan munafikin terhadap Islam dan muslimin asyaddu, lebih teruk dibandingkan dengan adawah orang-orang kafirin. Dan lebih berat kesannya terhadap Islam dan umat. Kerana penampilan mereka sebenarnya merusak citra atau image Islam. Lalu sebenarnya mereka punya karakter, tapi Islam yang terpalit. Orang lain akan menilai Islam itu seperti itu, agama yang hodoh, agama yang macam-macam lah. Dan mereka tidak sekali-kali menjadi saudara. Tidak mungkin. Allah sudah menyebut innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak mungkin orang mukmin berukhuwah dengan orang munafik. Kerana mereka adalah adu. Musuh. Oleh itu, fahdharhum. Tengok Allah di sini memberikan guideline kepada orang mukminin. Fahdharhum. Asal kalimahnya ihdzar. Hadzara. Hadzara yahzaru ihdzar. Hadzrun, ya. Ihdzar, waspada. Berjaga-jaga kamu. Berhati-hati kamu. Allah tidak berfirman stay away dari mereka. Kerana masih ada mungkin harapan. Kalau kamu sentiasa berdengan mereka, mungkin mereka akan realize kesalahan mereka and repent. Kembali kepada kebenaran. Ini dalam konteks pendekatan. Ya, bagaimana orang-orang mukminin bergaul, bermuasyarah, dan pendekatan orang mukminin dengan orang-orang munafik. Ini manhaj dari Allah. Setelah Allah memberitahukan di tengah-tengah masyarakat mukminin ada orang-orang munafik, maka Allah memberi guideline kepada orang mukmin how to deal with them. Tetap mereka pergauli pada zahirnya sebagai muslim kerana mereka mengucap syahadatain, kan? Bahkan di zaman Rasulullah dahulu mereka juga salat berjamaah pula di belakang Rasulullah. Kita pernah baca surah 4 ayat 42 itu. Mereka juga salat. An-Nisa 142 itu. Wa idza qamu ila shalah. Betul tak? Qamu kusala. Wa idza qamu ila shalah. Dan apabila mereka hendak mendirikan salat. Ini mengisyaratkan bahawa orang munafik di zaman Rasulullah salat tak? Salat. Orang munafik salat.
Tapi salatnya itu tadi kusala, keduanya riya, yuraunan nas yang kedua. Yang salat mereka pada sisi Allah tidak diterima. Kan ada dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Siapa dia? Yang pertama alladzina hum an salatihim sahun, yang keduanya walladzina hum yuraun. Orang yang salatnya dia tidak diterima pada sisi Allah. Jadi jangan sensitif, tapi bila dibaca ayat itu sensitif. Dan bukan pandangan manusia. Firman Allah. Dan kita pun mesti waspada. Kita pun mesti waspada, hati-hati. Jangan sampai terkena virus riya. Bila ada riya saja, it will nullify all kind of good deed. Fruitless and zero. Anda pernah membacakan surah 39, 65 kan? Kalau Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain dibagi warning oleh Allah daripada riya, what more kita? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika, pada Rasul waktu itu Muhammad SAW, wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar, surah 39, 65. Lain asyrakta itu di situ bukan syirkul akbar, bukan. Mustahil kan Rasulullah akan menduakan Allah kan? Mustahil. Macam mana seorang Rasul akan menyembah Tuhan yang lain? Mustahil. Tapi kenapa Allah bagi warning? Yang dimaksud asyrak tadi situ ialah asyirkul khafi, ay ar-riya. Maksudnya di situ riya. Tak dapat dibayangkannya kalau Rasulullah SAW dan pada Rasul yang lain pun dibagi strict warning, which is impossible, mereka akan menduakan Allah. Akan ada riya pada mereka. Sebenarnya ayat itu lebih ditujukan pada umatnya. Nah, salah satu karakter orang munafik bila melakukan sesuatu, yuraunan nas. Yuraunan nas. Ya, barangkali sekarang dah masanya untuk musim yuraunan nas lah. Wal'iyadzu billah. Wal'iyadzu billah. La ilaha illa anta. Kan kita minta ta'awudz kepada Allah. Jadi orang munafik itu salat tapi kusala. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yang keduanya yuraunan nas. Nifaq. Kata para ahli tafsir, ayat itu riwayatnya merujuk pada realiti zaman itu. Maksud di zaman itu kan belum ada TNB kan? Kan, belum ada yakni elektrik kan. So salat siang hari yaitu zuhur dan asar nampak. Bila masuk maghrib isya gelap, tak nampak. Bila orang munafik kusala tu, kusala untuk mendirikan salat maghrib dan isya. Kenapa? Sebab kalau air pergi pun orang tak nampak. Buat apa air? Kalau nak pergi pun lihat. Kenapa? Tak ramai orang lah. Tapi bila zuhur dan asar ramai orang, semangat. Waktu itu kan siang hari. Orang nampak. Hari ini ada apa? Ada media massa. Ada TV sunnah barangkali.
Semua orang. Waktu itulah dia datang. Kenapa? Sebab berpena. Jadi kalau tak ada pena, dia tak akan datang. Hari inilah nampak di mana-mana. Di masjid, bila perlu mengimamkan solat. Bila perlu dia azan, dia iqamah, dia solat, all in one. Ya, bila perlulah. Ya, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksudku salah itu bukan dalam konteks berat nak salah. Dalam konteks disaksikan orang. Okay. Ya kadang-kadang mungkin mereka datang lambat ke masjid kan. Tapi ketika orang sudah ada di masjid, mereka datang lambat. Akan melangkah hingga ke depan. Orang pun akan mungkin nampak lah dia. Masya Allah. Bila nak salat pun ada gaya lah. Tadi. Ada gaya. Songkok ataupun ketaya pun sengat kanan, sengat kiri begitu. Sebelum masuk gear tu dia bagi warning. Salah. Dia nak salat lah. Barulah dia usalli. 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 Kuat sikit. Begitu. Kena ramai orang. Okey. Jangan-jangan solat sunat dia membaca surah Al-Fatihah secara jahar. Kita bimbang. Solat sunat sebenarnya mungkin tahiyatul masjid kan. Tapi dia kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, semua orang. Begitulah. Baca surah Yasin, panjangnya. Diam saja. Allahu akbar. Satu ayat saja. Buat suspend aja. Allahu a'lam. Ala kulli hal, yang dimaksud kusalah di situ. Makna kusalah. Kadang-kadang kaslan yang lain berlaku juga pada kita. Sebab iman kita ni up and down. Kadang-kadang kita semangat kan. Kadang-kadang dua mangat. Kadang-kadang ya Allah. Tidak, bukan di situ. Maka pada ayat tadi, selepas kusalah, diikuti dengan apa? Yura'unan nas. Okay? Tidak, sebab sifat kaslan ni salah satu karakter manusia. Jadi supaya Rasulullah berta'awudz kepada Allah dari sifat itu. Kan ada doanya kan? Wa'udzu bika. Okay? Dan aku berlindung kepada Allah minal apa dia lah? Minal ajzi wal kasal. Okay? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah dan malas. Ada sifat itu dan banyak faktornya. Tapi kalau untuk orang munafik, mereka itu hanya malas di ketika hendak melakukan salat khususnya ataupun kebaikan. Kalau buat pun yura'unan nas, tidak khalis, tidak sincere untuk Allah. Adapun malas dalam konteks mungkin keadaan fizikal, itu semua orang akan kena. Maka berta'awudzulah kepada Allah. Tapi bagi orang munafik tidak jadi karakter mereka. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kita tahu beliau adalah setiausaha sulit Rasulullah. Beliau pernah mengatakan waktu itu beliau di Baghdad. Dia kata sungguh teruknya orang munafik di zaman ini, zaman beliau ya, zaman sahabat nih, kan zaman kita. Ditanya, what do you mean, apa maksud anda? Orang munafik lebih teruk dibandingkan dengan zaman Rasul dahulu. Ialah kata beliau, di zaman Rasulullah dahulu mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Tapi hari ini kata Hudzaifah bin Yaman, mereka menampakkan. Mungkin itu 1000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini? Nah, bukan hanya menampakkan, lebih dari itu. Menayang ya. Fa'ala kulli hal, na'udzubillah minan nifaq. Jadi kenali mereka ya. Dr. A'id Al-Qarni telah membuat satu buku yang judulnya 30 sifat orang munafik dalam Al-Quran. Antaranya yang sedang kita baca ini. Balik lagi pada surah 3 tu.
Mereka adalah bukan orang yang shadiqun tetapi kadzibun, orang pendusta. Kita pernah baca dan selalu kita baca mafhum sebuah hadis. Rasulullah menyatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap dia bohong. Idza hadatsa kadzaba. Kalau orang mukmin idza hadatsa sadaqa. Jadi sama ada Quran dan sunnah itu is the best guidance bagi kita to distinguish between a believer dengan orang munafik. Ya, gunakan saja Al-Quran. Jadi orang munafik selalu dusta. In kuntum sadiqin, jika kamu memang benar, menunjukkan bahwa mereka itu kadzib, bukan orang-orang yang benar. Itu ayat 168 ya. Jadi di antara kesimpulannya lah ayat 168. Yang pertama, orang-orang munafik satu dengan yang lain, baik lelaki atau perempuan, mereka adalah akhun, saudara tapi fin nifaq. Persaudaraan ini ada, ingin saya ulas sedikit. Ada akh ad-dimawi, persaudaraan dalam konteks darah keturunan nasab, adik-beradik umpamanya kan. Jadi disebut akhun dalam nasab, al-akhun fil nasab. Kedua ada akhun fil aqidah. Dalam aqidah ni ada 3 golongan manusia. Satu adalah aqidah yang sahih, iaitu orang mukmin. Maka orang mukmin hanya bersaudara dengan sesama mukmin. Tadi saya sudah singgung surah 49 ayat 10. Surah 3103. Mukmin dengan mukmin ada bersaudara. Jadi yang mempersaudarakan mereka adalah akidahnya. Ukhuwah imaniyah, Islamic brotherhood. Yang ini lebih kokoh daripada yang pertama tadi. Maka Nabi SAW ataupun dalam Al-Quran selalu menggunakan kalimat akh. Rupanya Rasulullah pernah bersabda, la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga ia mengasihi, yuhibba li akhihi, bergeser akhun di sini, akhun fid din, akhun fil aqidah. Akhun fid din, akhun fil aqidah. Maka mahabbahnya itu mahabbah imaniyah. Kasihnya adalah iman. Kita boleh mengatakan kepada seorang, ya fulan, ana uhibbuka fillah. Kalau kita Riyadhus Shalihin juzuk pertama sudah kita baca. Kita boleh mengatakan begitu. Ana uhibbuka fillah. Dan kita pernah juga baca Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila hari kiamat berlaku? Baginda bertanya balik, madza a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Dia kata, saya tidak menyiapkan dengan banyak salat, puasa dan sebagainya, tapi saya uhibbullaha wa rasulah. Lalu kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Saya mencintai, mengasihi Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, kamu akan bersama yang engkau cintai. Cinta kepada Allah dan Rasul antara lain terjemahkan dengan mengasihi sesama mukmin. Dan untuk menguatkan kasih sayang sama mukminin, antaranya kata Rasulullah apa? Afshus salam fima bainakum. Afshus salam fima bainakum. Itu di antaranya. Jadi akhun fid din, fil aqidah. Nah, kemudian kalau orang mukmin bertakhi, bersaudara dengan sesama mukmin, maka orang munafik akan bersaudara dengan sesama munafik. Ingat surah 9 ayat 67 kan?
Alhamdulillah. Jadi situ. Wal munafiqun wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd. Tengok, ba'dhuhum min ba'd. Jadi orang munafik ni bukan hanya lelaki ya. Jangan lupa itu. Ada juga femininnya ya. Di situ munafiqat feminin gender. Wal munafiqun wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd. Ya, tetap akan ada. Apa ciri khas mereka? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Gunalah ayat ini kalau nak tahu siapa munafiqin dan munafiqat. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. So, sama itu sikap individu ataupun community. Ya, mesti ada perbezaan. Nah, sekarang ya kita lihatlah pada masyarakat dunia hari ini di tengah-tengah umat Islam. Pasti akan ada yang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ada pula kelompok di tengah-tengah masyarakat muslim yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tetap akan ada. Ia tidak akan pernah hilang selama dunia ini ada. Nah, terserah kepada komuniti muslim nak masuk kelompok yang mana, ayat 67 ke 71, terserah pada kita. Okay. Taib. Jadi itu akhun fil aqidah. Demikian juga orang-orang kafir. Mereka juga akan ikhwan, bersaudara dari sudut kekufuran. Maka disebutlah al-kufru millatun wahidatun. Kekufuran itu millah yang sama. Orang kafir dari mana-mana penjuru dunia, mereka akan bersatu padu bagi menghadapi umat Islam, tanpa mengambil kira apa nama agama atau akidah mereka. Realiti ini masih tetap ada. Jadi orang munafik akhun fin nifaq, bukan fin nasab saja. Kemudian balik lagi pada 168 surah 3 itu. Antara sifat orang munafik ialah bacul, penakut. Okey. Dan mereka kononnya akan selamat daripada kematian. Sebenarnya tidak. Ketiga, ayat 168 ni, orang-orang munafik memang geliga otaknya, selalu berfikir. Dan ada saja ucapan-ucapan keluar daripada mulut mereka. Tapi sebenarnya ucapan itu semuanya palsu belaka. Hanya to deceive, menipu orang lain. Seperti di sini, law ata'una ma qutilu. Okey. Itu perkataannya jangan diambil dari teksnya, tetapi substannya apa sebenarnya? Yaitu selalu punya pandangan yang menganggap pandangan mereka itu benar. Dan mereka tadi pandai mengolah perkataan hingga menarik perhatian orang yang mendengar. Sebenarnya di dalamnya ada racun. Kemudian jangan haraplah akan ada pada orang munafik sifat sikap untuk mempertahankan agama Allah. Mustahil. Karena mereka musuh Allah dan musuh orang mukminin. Mereka walaupun sudah pergi ke medan perang, sanggup mereka buat U-turn. Jadi jangan mengharap orang munafik akan menegakkan kalimah Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka hanya sekedar artificial saja, luaran saja. Hakikatnya tidak ada agama di dalam jiwa mereka. Yang ada hanya sandiwara sahaja. Tadi sudah disebut dalam surah 4 tadi ya.
Kemudian Allah juga mengajar kepada kita untuk mampu kita merad, membantah pandangan orang munafik. Ada kalimah qul fadra'u an anfusikumul maut. Bukan ayatnya ini yang mesti dihafalkan, disampaikan pada mereka, karena konteksnya lain. Jadi tidak nasnya ya, tidak ayatnya, bukan ayatnya, tapi konteksnya apa? Bukan teksnya. Teks ayatnya fadra'u an anfusikumul maut. Apa hubung kaitnya dengan kematian? Tapi apa konteksnya? Ada kaedah dalam dakwah ini, ada yang disebut, yang pertama ialah fiqhun nusus. Firstly, kita mesti memahami nas Al-Quran atau hadis. Mesti hafal dan memahaminya sebagaimana kefahaman para sahabat. Kedua, ada fiqhul waqi'i, memahami realiti. Dua-duanya mesti dikombinasikan. Nasnya fadra'u an anfusikumul maut, itu nasnya, itu teks. Tapi konteksnya apa? Hari ini apa konteksnya? Nah, Anda mesti memahami waqi'i. Waqi'i itu maknanya reality. Teks Al-Quran tidak akan pernah berubah, tetapi konteks akan berubah. Macam mana caranya untuk mengkombinasikan antara nas dan waqi'i? Fiqhun nusus atau fiqhun nas dengan fiqhul waqi'i. Bagi umat Islam amnya, khusus yang para pendakwah, mesti memahami. Kadang-kadang ya teksnya memang benar, hadisnya benar, ayatnya benar, tapi konteksnya tidak kena dengan keadaan di mana Anda berada hari ini. Jadi itu harus dipahami itu. Sebab realiti akan sentiasa berubah. Tapi Al-Quran tidak akan pernah berubah, tapi akan terus sesuai dengan keadaan. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah dengan orang munafik hari ini berbeza. Di zaman Rasul dengan zaman Hudzaifah bin Yaman pun sudah berbeza. Apalagi hari ini. Kalau di zaman Hudzaifah pun sudah dikatakan oleh beliau lebih true daripada munafik di zaman Rasul, bagaimana di zaman kita? Entah berapa kali lebih true-nya. Soalnya itu Allah menyatakan fahdharhum. Fahdharhum. Orang mukminin mesti ada sifat hadar. Waspada. Orang waspada, dia selalu hanya hassas, sensitif, melihat keadaan. Fahdharhum. Ingat, kelompok orang munafik dalam konteks bilangan selalunya lebih ramai daripada orang mukminin. Kedua, bahaya mereka terhadap Islam dan umatnya lebih besar daripada yang dibuat oleh orang kafir. Di awal surah Al-Baqarah kita sudah baca. Allah menjelaskan karakter orang mukminin 5 ayat saja. Siapa orang al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, sehinggalah pada ayat ulaika alaihim. Okey, pada ayat yang kelima. Orang kafir 2 ayat saja. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 untuk orang kafir. Innal ladzina kafaru. Kan 2 ayat saja. Tapi orang munafik berapa ayat? 13 ayat. Coba Anda bandingkan. Dari ayat yang ke-8 hingga 20. Itu mengisyaratkan, kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, bahwa kelompok orang munafik dari segi bilangan ramai. Dan mereka berada di tengah-tengah Muslim community. Bahaya yang ditimbulkan oleh orang munafik terhadap Islam dan umatnya asyaddu minal kufr, lebih teruk. Soal itu fahdharhum. Wajib orang mukmin surah hadar. Kalau Anda balik pada surah 63 ayat 4 tadi, di hujung ayat Allah curse, Allah melaknat mereka. Qatalahumullah. Itu perkataan untuk melaknat.
Bukan semoga Allah membunuh mereka, tidak. Qatalahumullah anna yufakun. Itu hujung ayat kan? Surah 63 tadi ayat 4. Betul tak? Qatalahumullahu anna yufakun. Itu firman Allah. Qatala itu sebuah perkataan kalimah yang digunakan to curse. Na'udzubillah min dzalik. Qatalahumullah anna yufakun. Macam mana mereka boleh menyeleweng dari kebenaran? Padahal mereka baca Quran, mereka juga salat kan, mereka juga puasa dan sebagainya. Tapi kenapa mereka yufakun? Jadi itu antaranya. Kemudian balik pada surah 368 yang terakhir sekali, in kuntum shadiqin. Jadi orang munafik itu bukan orang yang shadiq, orang yang kadzib. Nah, Allah tadi memerintahkan pada orang mukmin supaya hadar. Kerana apa? Orang mukminin supaya tetap mempergauli mereka. Tapi pergaulan itu diharap semoga mereka insaf, sedar, kemudian taubat. Jadi Allah masih memberi peluang kepada orang-orang munafikin supaya mereka kembali kepada kebenaran. Jadi orang mukminin ketika dealing bersama dengan orang munafik, jangan diam. Anda harus menjadi agen perubahan. Jadi da'i supaya bawa mereka kembali kepada yang hak, yang benar, kepada iman yang shadiq. Itu pendekatan yang kedua setelah mengenali mereka. Nah, pendekatan yang ketiga, apabila mereka tetap masih begitu, maka stay away lah daripada mereka. Itu yang ketiga. Bahkan kemudian, bukankah Rasulullah memerangi mereka? Jadi itu soal pendekatan. Jadi pertama kenali dahulu. Di kelompok di tengah-tengah umat Islam, kenali orang munafik berdasarkan pada kaedah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Lepas itu kita dekati, dakwahi mereka. Nah, mungkin mereka belum sadar, tak sadar, tidak tahu. Disinilah kepentingan dakwah. Deal with them dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, barulah stay away lah daripada mereka. Keempat, diperangi. Kenapa? Kerana Abdullah bin Ubay bin Salul bersatu padu dengan orang Yahudi di Madinah. Bukankah dia yang membocorkan rahasia-rahasia umat Islam pada orang kafir? Bukankah kemudian ketika Nabi SAW hendak memerangi Bani Quraidah, dia segera kirim SMS pada orang Bani Quraidah, jangan keluar dari kampung kamu, bertahanlah di tempat kamu, kami akan membantu kamu dengan 1000 tentera. Maka orang Yahudi pun kena tipu oleh orang munafik. Hebat orang munafik. Akhirnya bertahan, dan kemudian sebenarnya adakah Abdullah bin Ubay mengirim tenteranya 1000 orang? Tidak. Maka akhirnya diperangi oleh mereka. Mereka munafik dengan orang Yahudi, dengan orang kafir, orang musyrikin sebenarnya sama saja. Jangan terperanjat ketika Allah berfirman dalam surah 33 ayat yang ke-70. Ya, bukan. Dalam peperangan memang adalah tipu helah. Karena kata Nabi, al-harbu khida'. Tapi kalau orang munafiknya bukan tipu helah, dia memang lari daripada medan perang. Kita sudah tahu salah satu dosa besar apa? Lari daripada medan perang. Adapun lari dari medan selera, dia tidak berdosa. Nah, di dalam surah 33, ayat yang terakhir sekali itu, ayat 73. Ayat 73. Anda perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Tengok kalimah wal musyrikin. Waw di situ bawa ataf kan? Kata sambung kan? Hingga Allah mengazab orang-orang munafik
lelaki dan munafik perempuan, dan orang-orang musyrikin lelaki dan perempuan. Menunjukkan orang munafik dengan orang musyrikin apa? Sama. Same level. Maka itu tadi disebut adu. Dan adunya bukan adu hukum saja, tapi adullah. Kalau Anda teliti surah 8 ayat 60, itu ada musuh yang nampak, yang kamu ketahui, ada musuh yang kamu tidak ketahui, musuh dalam selimut. Siapa? Ya, orang munafik. Surah Al-Anfal ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi. Tengok, aduwallah, kedua, wa aduwakum, ketiga apa? Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lam. Siapa wa akharinnya di situ? Musuh Allah, musuh kamu yang nyata orang kafir, orang musyrikin, dan yang lain. Wa akharina, dan yang lain yang kamu tidak mengetahui sedangkan Allah tahu siapa mereka. Bukankah orang munafik? Betul tak? Jadi ada yang musuh dalam selimut. Maka itu, do not take them as your apa? Ini Allah sendiri yang berfirman ya, surah 60 ayat pertama. Jadi kalau Anda sudah tahu ada adu, maka Allah di sini memberi perintah kepada orang-orang yang mukminin. 60 ayat yang pertama. Tak mau baca ya? Okey. Itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kamu mengambil musuhku, musuh Allah maksudnya, dan musuh kamu. Jadi musuh Allah itu jadi musuh orang mukminin. Jangan kamu jadikan mereka sebagai awliya. Okey. Tulquna ilaihim bil mawaddah, padahal waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Bahkan mereka yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kenapa begitu? Hanya karena sebab kamu antu'minu billahi rabbikum. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardhati. Buat segala sesuatu adalah untuk liwajhillah dan mencapai keridhaan Allah. Jadi ada musuh umat Islam, selama-lamanya ada adu. Maka jangan dijadikan sebagai aulia. Okey. Baik. Jadi Anda fikir-fikir sendirilah. Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini saja yang boleh dan yang sempat. Sebelum saya semput, saya berhenti. Saudara seberat sikit. Terima kasih. Jazakallahu.